Selamat pagi Ibu Sari, saya dari kelas saya Justin Kirsenedam dari kelas 11 IPA C nomor absen 16. Dalam rangka meramaikan Hari Raya Bulan Bahasa, saya akan menceritakan sebuah legenda dari Jawa Barat, yaitu legenda Sangkuriang. Pada zaman dahulu, di Jawa Barat hiduplah seorang putri raja bernama Dayang Sumbi. Ia mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Sangkuriang. Anak tersebut sangat gemar berburu di dalam hutan. Setiap berburu, dia selalu ditemani oleh seekor anjing kesayangannya yang bernama Tumang. Tumang sebenarnya adalah titisan dewa dan juga bapak kandung dari Sangkuriang. Tetapi Sangkuriang tidak tahu hal itu, dan karena ibunya memang sengaja merahasiakannya dari Sangkuriang. Pada suatu hari, seperti biasanya, Sangkuriang pergi ke hutan untuk berburu. Setelah sampainya di hutan, Sangkuriang mulai mencari buruan. Dia melihat seekor burung yang sedang bertengger di dahan. Lalu tanpa pikir panjang, Sangkuriang pun langsung menembaknya dan tepat mengenai sasaran. Sangkuriang lalu memerintah Tumang untuk mengejar buruannya tadi. Tetapi Tumang diam saja dan tidak mau mengikuti perintah dari Sangkuriang. Karena sangat jengkel pada Tumang, maka Sangkuriang lalu mengusir Tumang dan tidak izinkan pulang bersamanya ke rumah. Sesampainya di rumah, Sangkuriang menceritakan kejadian itu kepada ibunya. Begitu mendengar cerita dari anaknya, Dayang Sumbi sangat marah. Dia mengambil sendok nasi dan dipukulkan ke kepala Sangkuriang. Karena merasa kecewa dengan keperlakuan ibunya, maka Sangkuriang memutuskan untuk pergi mengembara dan meninggalkan rumahnya. Setelah kejadian itu, Dayang Sumbi sangat menyesali perbuatannya. Ia berdoa setiap hari dan meminta agar suatu hari ia dapat bertemu kembali dengan anaknya. Karena kesungguhan dari doa Dayang Sumbi tersebut, maka dewa memberikannya sebuah hadiah berupa kecantikan abadi dan umur muda selamanya. Setelah bertahun-tahun lamanya Sangkuriang mengembara, akhirnya ia berniat untuk pulang dan ke kampung halamannya. Sampainya di sana, dia sangat terkejut karena kampung halamannya sudah berubah total. Rasa senang Sangkuriang pun bertambah saat ia bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik, yang tidak lain adalah Dayang Sumbi. Karena terpesona dengan kecantikan wanita tersebut, maka Sangkuriang langsung melamarnya. Akhirnya lamaran Sangkuriang diterima oleh Dayang Sumbi dan mereka sepakat akan menikah di waktu yang dekat. Pada suatu hari, Sangkuriang meminta izin calon istrinya untuk berburu di hutan. Sebelum berangkat, ia meminta Dayang Sumbi untuk mengencangkan dan merapikan ikat kepalanya. Alangkah terkejutnya Dayang Sumbi karena pada saat ia merapikan ikat kepala Sangkuriang, ia melihat ada bekas luka. Bekas luka tersebut sangat mirip dengan bekas luka anaknya. Setelah bertanya kepada Sangkuriang tentang penyebab luka itu, Dayang Sumbi bertambah terkejut karena ternyata benar bahwa calon suaminya tersebut adalah anaknya sendiri. Dayang Sumbi sangat bingung karena dia tidak mungkin menikah dengan anaknya sendiri. Setelah Sangkuriang pulang berburu, Dayang Sumbi mencoba berbicara kepada Sangkuriang agar Sangkuriang bisa membatalkan rencana pernikahan mereka. Permintaan Dayang Sumbi tersebut tidak disetujui oleh Sangkuriang dan hanya dianggap angin yang berlalu saja. Setiap hari Dayang Sumbi berpikir bagaimana cara agar pernikahan mereka tidak terjadi. Setelah berpikir keras, akhirnya Dayang Sumbi menemukan cara yang terbaik. Dia mengajukan 2 syarat kepada Sangkuriang. Apabila Sangkuriang dapat memenuhi kedua syarat tersebut, maka Dayang Sumbi mau dijadikan istrinya. Tetapi sebaliknya, jika gagal, maka pernikahan itu akan dibatalkan.
Syarat pertama Dayang Sumbi adalah ia ingin supaya Sungai Citarum dibendung. Dan yang kedua, Dayang Sumbi meminta Sangkuriang untuk membuat sampan yang sangat besar untuk menyeberangi sungai itu. Kedua syarat itu harus selesai sebelum fajar menyingsing. Sangkuriang menyanggupi kedua permintaan Dayang Sumbi tersebut dan berjanji akan menyelesaikannya sebelum fajar menyingsing. Dengan kesaktian yang ia miliki, Sangkuriang lalu mengerahkan teman-temannya dari bangsa jin untuk membantu menyelesaikan tugasnya tersebut. Diam-diam, Dayang Sumbi mengintip hasil kerja dari Sangkuriang. Betapa terkejutnya dia karena Sangkuriang hampir menyelesaikan semua syarat yang diberikan Dayang Sumbi sebelum fajar. Dayang Sumbi lalu meminta masyarakat sekitar untuk menggelar kain sutra berwarna merah di sebelah timur kota. Karena melihat warna memerah di timur kota, Sangkuriang mengira kalau hari sudah menjelang pagi. Sangkuriang langsung menghentikan pekerjaannya dan merasa tidak dapat memenuhi syarat yang telah diajukan oleh Dayang Sumbi. Dengan rasa jengkel dan kecewa, Sangkuriang lalu berdiri, lalu menjebol bendungan yang telah dia buat sendiri. Karena jebolnya bendungan itu, maka terjadilah banjir dan seluruh kota terendam air. Sangkuriang juga menendang sampan besar yang telah ia buat bersama para jinnya. Sampan itu melayang dan jatuh tertelungkup, lalu menjadi sebuah gunung yang bernama Tangkuban Perahu. Maka beginilah asal dari Gunung Tangkuban Perahu di tengah Sungai Citarum. Sekian dari cerita saya. Terima kasih.